Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'it-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa aqutukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haratil mukarramun wal mukarramat, pengurus Masjid Jami Al-Hakim dan hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang paling berharga adalah bukan perkara yang bernama harta dan kekayaan, bukan perkara yang bernama pangkat dan kedudukan. Akan tetapi perkara yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang bernama hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling berbahagia, adalah orang yang paling mulia, baik di alam dunia yang sementara maupun di alam akhirat kelak yang selama-lamanya. Sebaliknya,
orang yang tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling sengsara di alam dunia, dan orang yang paling hina di alam dunia juga paling sengsara, paling hina kelak di alam akhir. Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan ia memiliki harta dan kekayaan, jangankan ia memiliki pangkat dan kedudukan, andai ia menjadi orang yang paling miskin, paling papa, andai ia menjadi orang yang paling rakyat dan jelata, maka Allah akan datangkan kebahagiaan dan kemuliaan kepadanya di dunia dan di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan ia punya harta dan kekayaan, jangankan ia punya pangkat dan kedudukan, jangankan ia orang yang paling miskin dan papa di dunia, dan ia menjadi orang yang paling rakyat dan jelata di dunia, andai ia menjadi orang yang paling kaya raya, andai ia menjadi orang yang paling tinggi pangkat kedudukannya, akan tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, dia akan menjadi orang yang paling sengsara di dunia, yang paling hina di dunia, dan paling sengsara di akhirat, dan paling hina di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min. Siapa yang tidak mengenal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal bin Rabah Al-Habsyi, orang yang paling miskin di dunia. Mungkin sampai saat ini tidak ada orang yang paling miskin di dunia. Jangankan punya rumah dan kendaraan, jangankan punya baju dan pakaian, dirinya saja sudah tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Akan tetapi dirinya sudah digadaikan untuk makan minum. Ditambah lagi Bilal bin Rabah Al-Habsyi adalah orang yang paling jelek, mungkin paling jelek di dunia. Kalau Bilal ada sekarang, mungkin tidak dilihat oleh sebelah mata. Kulitnya hitam kelam, hidungnya pesek, rambutnya kencel, pakaiannya hanya menutup hanya bagian yang kemaluannya saja. Saking miskin, saking susah, dirinya sudah tidak dimiliki lagi oleh dirinya, akan tetapi sudah dimiliki oleh majikannya. Makan minum bila dia bekerja, tidak makan dan minum bila tidak bekerja. Akan tetapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya, hari ini siapa yang tidak mengenal Bilal bin Rabah Al-Habsyi? Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra wal Mi'raj, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala diperlihatkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa terkejutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terumpah Bilal sudah ada di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ketika hidayah
datang kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya siapa yang tidak mengenal yang bernama Fir'aun, orang yang paling tinggi pangkat kedudukan, pemimpin yang legendaris. Tidak ada seorang pemimpin yang menyamai kehebatan kepemimpinan di dunia sehebat Fir'aun. Saking tidak ada orang yang sanggup untuk melengsarkan Fir'aun, sehingga ia lengser manakala mati. Demikian terus menerus sampai dengan keturunannya. Pangkat kedudukan ada pada kursi, harta dan kekayaan ada pada setiap gudangnya. Bahkan istri-istri cantik put, wanita-wanita cantik ada di tamannya. Tapi ketika hidayah tidak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sengsarakan Fir'aun, hinakan Fir'aun di dunia dan di akhirat nanti. Barangkali kalau di Masjid Al-Hakim ini ada orang yang paling bodoh, pasti tidak akan pernah bercita-cita kalau saya punya anak dan cucu nanti anak saya akan dinamai Fir'aun. Saking hina dan saking sengsaranya nggak mau saya. Bahkan ketika bulan puasa, di setiap masjid musola majlis taklim dikumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan tadarus. Maka seorang imam mengatakan apabila berjumpa dengan ucapan Fir'aun di dalam bacaan Al-Quran, kamu semua harus berteriak laknatullah. Hina nggak coba? Hina? Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, adakah kita orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Ini bisa dilihat dari 6 ciri dan 6 tanda. Apabila ke-6 ciri dan tanda ini ada dalam diri kita, berarti kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ke-6 ciri dan tanda ini tidak ada dalam diri kita, maka kita tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah 6 ciri dan tanda ini? Mudah-mudahan bisa disampaikan pada pagi hari ini. Hanya ingin Abah sampaikan, bila ingin sempurna ke-6 tanda ini disampaikan, waktunya harus dirubah, insya Allah sampai jam 12 siang. Kalau tidak, ditunda, kemudian kita teruskan pada episode yang akan datang. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri dan tanda pertama orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah firmankan dalam Al-Quran, yasrah sadrahu lil Islam. Bahagia, senang hatinya manakala ada datang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Senang kalau ada perintah Allah, bahagia kalau ada perintah Allah, mengalahkan kesenangan kebahagiaan dengan mendapatkan keuntungan triliunan rupiah ketika datang perintah Allah. Bagaimana orang yang mendapatkan hidayah tidak bahagia ketika datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu contoh manakala dikumandangkan suara azan. Sesungguhnya suara azan itu undangan daripada Allah.
Karena doa daripada setelah adzan Allahumma rabba hadhihi da'watit tam. Wahai Rabb yang mengundang dengan undangan yang sempurna. Tidak ada undangan yang paling sempurna, yang paling resmi mengalahkan undangan Allah dalam bentuk suara adzan. Bagaimana orang yang mendapatkan hidayah tidak berbahagia manakala suara adzan dikumandangkan? Apa ingin buat sebuah contoh? Kalau adik kita, Pak siapa? Pak Yusri, Dr. Yusri, mendapatkan undangan dari Presiden SBY yang kop suratnya Garuda, langsung ditandatangan oleh Presiden SBY. Oh, satu BSD ini pasti ramai, dan Pak Dr. Yusri dan keluarganya pasti bahagia mendapatkan undangan dari Presiden. Semua acara cancel, undangan dari SBY. Dan ketika SBY mengundang, pasti akan mempersiapkan ajudan untuk menyambut. Ini ada tamu khusus, pasti telah mempersiapkan tempat yang khusus dan mempersiapkan makanan-makanan juga yang spesial. Tidak semata-mata mengundang kalau tidak mampu mempersiapkan untuk menjamu, menghormat, mengkhidmat bagi tamu yang diundang. Suara azan ini bukan undangan SBY, bukan undangan Presiden Obama, bukan undangan Presiden Saudi. Akan tetapi suara azan itu undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan SBY, yang menciptakan Obama, yang menciptakan Presiden Saudi. Betul? Kalau kita bahagia, senang diundang SBY, maka diundang Allah jauh lebih senang dibandingkan dengan diundang SBY tentunya. Subhanallah. Ketika kita diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kebahagiaan, langsung kita bangun kemudian berwudu. Belum lagi sampai kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saja mempersiapkan untuk datang ke rumah Allah karena diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah siapkan berbagai pahala. Sayyidina Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang perintah wudu, bertanya kepada kakeknya, wahai kakek, ngapain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum sholat harus wudu segala macam? Ya anak kecil wajar kalau bertanya semacam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan cucunya itu, wahai cucuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba mencuci mulutnya dengan air wudu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan seluruh dosa yang pernah diperbuat oleh mulut beserta gugurnya air wudu. Manakala seorang hamba mencuci wajahnya dengan air wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gugurkan seluruh dosa yang pernah diperbuat oleh matanya, kemana matanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta takhruja baina ainaihi, sehingga dosa itu mengalir terkeluar di antara dua kelopak matanya. Ketika seorang hamba mencuci kedua belah tangannya, Rasulullah SAW bersabda, Allah gugurkan seluruh dosa yang pernah diperbuat oleh kedua belah tangannya, hatta takhruja baina adbari asabihi, sehingga terkeluar dosa itu antara kuku jari jemari. Manakala seorang hamba mencuci rambutnya, mencuci kepalanya dengan air wudu,
Allah Subhanahu wa taala gugurkan kotor pikirannya. Hatta takhruja baina udunaihi, sehingga dosa-dosa itu mengalir terkeluar antara dua lubang telinga. Manakala seorang hamba mencuci kedua belah kakinya dengan air wudhu, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa kemana kaki melangkah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta takhruja baina adbari asabihi, sehingga terkeluar dosa-dosa itu antara kuku jari jemari kaki. Subhan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ketika kita usai berwudu untuk berdoa, mengangkat kedua belah tangan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin. Dikatakan dalam hadis yang lain, ketika seorang hamba berdoa setelah wudhu dengan doa tersebut, maka doa itu siapapun yang berdoanya, si bodoh, si pintar, si miskin, si kaya, si santri, si kiai, tidak ada kecuali doa itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat kita diterima oleh Allah. Sehingga pada saat itu kita menjadi orang yang sah keyakinannya, baik di dalam tauhid uluhiyah maupun di dalam tauhid nabawi. Kemudian yang kedua, Allahumma ij'alni minat tawwabina, ya Allah jadikan aku sebagian orang-orang yang tobat. Maka tobat pada hari itu, pada saat kita mengumandangkan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita minat tawwabin, orang-orang yang tobat kepada Allah. Ketika kita mengumandangkan, ya Allah jadikan aku sebagian orang yang bersih lahir, pada saat itu Allah bersihkan lahir kita. Di ujung doa itu, waj'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku sebagian hamba Engkau yang soleh. Pada saat itu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba Allah yang soleh. Oleh karenanya, orang yang berwudu itu ketika datang ajalnya, maka malaikat Jibril datang terlebih dahulu, kemudian memberikan kabar kepada malaikat malakal maut, wahai malaikat malakal maut, engkau cabut orang ini dengan penuh kehalusan dan kelembutan, karena di dalam dirinya masih ada wudu. Maka malaikat malakal maut mencabut ruhnya dengan penuh kehalusan dan penuh kelembutan. Dipikir malaikat malakal maut, malaikat Jibril pergi, karena setiap malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan biasanya pergi, tidak duduk di situ, kemudian datang lagi kepada orang-orang yang mau mati pada saat itu. Akan tetapi khusus bagi mereka orang yang punya wudu, malaikat Jibril tidak langsung pergi. Ketika ruh sudah dicabut oleh malaikat malakal maut dan ruh itu sudah ada di tangan malaikat malakal maut, maka dibuka kedua belah tangan malaikat Jibril, letakkan ruh orang itu di kedua belah telapak. Biar aku yang mengantarkan ke tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah batal wudu. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga. Kalau telat wudu, walaupun belum batal, wudu lagi, namanya tajdidul wudu. Selesai wudu berangkat ke masjid. Ini cerita orang yang mendapatkan hidayah. Belum sampai ke masjid, baru melangkah untuk ke masjid. Setiap langkahnya Allah catat satu kebaikan. Setiap langkahnya Allah
Allah gugurkan satu dosa. Dan setiap langkahnya Allah angkat satu derajat. Lebih banyak langkah, lebih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan, lebih banyak Allah gugurkan dosa, dan lebih banyak Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat. Yang pasti pada pagi hari ini yang paling banyak pahala dan paling banyak gugur dosanya dan yang paling tinggi derajatnya saya. Tadi jam 2 sudah berangkat dari Sentul. Masuk ke sini baru ada 3 ekor di sini. Kalau dihitung kira-kira dari Sentul ke sini berapa ribu langkah? Subhan. Dan tidak ketinggalan. Walaupun beberapa langkah, Allah tidak akan pernah melupakan langkah-langkah itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran, "Sanaktubu ma qaddamu wa atharuhum." Kami akan tulis apa yang kamu langkahkan. Bahkan Allah tidak akan pernah hapus bekas-bekas langkah kaki kita dari rumah ke masjid. Walaupun orang menghapusnya, aku, kata Allah, tidak akan pernah menghapus, tidak akan pernah melupakan. Subhanallah. Sesampainya di masjid, belum lagi sholat 2 rakaat subuh, baru sholat 2 rakaat sunnah subuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baru 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Yang pertama, kalau sholat subuh diberjamaahkan, maka sholat yang mendapatkan jaminan diterima oleh Allah. Karena ketika sholat subuh diberjamaahkan, sengaja Allah utus malaikat untuk melihat sholat orang yang berjamaah subuh. Selesai sholat subuh, langsung malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, entah malaikat ini sudah selesai ditanya atau belum. Ini malaikat sedang ditanya oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, engkau lihat sholat hambaku? Lihat ya Rabb. Bagaimana sholat hambaku? Bacaannya bagaimana? Rukuk sujudnya bagaimana? Kemudian hatinya bagaimana? Malaikat menjawab, belum. Imamnya bagus, tapi makmumnya bacaannya banyak yang kelewatan ya Rabb. Dilaporkan. Terus rukuknya banyak yang masih belum sempurna ya Rabb. Terus hatinya, sujudnya banyak juga yang belum sempurna. Terus kalau begitu, apa yang kau lihat kesempurnaan daripada sholat hambaku? Yang aku lihat secara keseluruhan hanya sopnya saja yang rapi. Di depan rapi, di belakang ibu-ibu rapi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat, karena mereka sholat berjamaah, walaupun hanya 1 sopnya saja yang sempurna, aku terima sholat mereka. Jadi yakini bahwa sholat yang baru saja kita lakukan adalah sholat yang makbul, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kita diterima, maka pahala-pahala yang lain akan mengikuti. Seperti kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat berjamaah, Allah akan berikan pahala 25 sampai dengan 27 derajat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, Allah akan berikan pahala seolah-olah sholat semalam suntuk. Sholat dari maghrib sampai dengan subuh. Jadi baru saja kita sholat mendapatkan pahala seolah-olah sholat dari maghrib sampai subuh tidak berhenti. Subhanallah. Bahkan lebih hebat lagi daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala al-jannah." Barang siapa yang sholat di 2 tepi dingin, dakhala al-jannah, ia telah masuk surga. Kalau kemarin sore kita asar berjamaah di Masjid Al-Haq, kemudian disusul kita subuh sholat berjamaah di Masjid Al-Haq,
dakhalal jannah. Dakhala ini kalimat fi'il madhi. Enggak Ustaz enggak disebut. Maknanya kalau dakhala itu telah masuk surga. Artinya barang siapa yang sholat di dua tepi dingin, kemarin asar sholat berjamaah, sekarang sholat subuh berjamaah, dakhalal jannah, ia telah masuk surga. Bapak telah masuk surga belum? Belum, Pak. Bapak sudah masuk surga belum? Belum. Ini disebutnya kalimah balik di dalam lughah al-Arabiyyah. Begitu pastinya orang yang kemarin sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah, dan saat sekarang sholat subuh berjamaah, walaupun ia belum masuk surga, seolah-olah ia telah masuk surga. Ini kalimat balik yang diungkapkan oleh lisan suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya, boleh ada yang mati sekarang satu saja, pasti oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama fikih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan sholat itu adalah aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Dan sholat ini adalah merupakan perintah Allah. Ternyata hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pahala sholat bukan hanya secara umum seperti tadi yang telah Abah sampaikan, akan tetapi karena gerakan-gerakan itu disuruh oleh Allah, ucapan-ucapan itu disuruh oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan ganjaran pahala atau upah. Subhanallah. Salat itu yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Takbir itu namanya rukun qauli. Allahu Akbar. Pertama, ini masuk ke wilayah fikih, tapi sesungguhnya kita tidak berbicara ini. Cuma mudah-mudahan sudah tahu. Untuk yang belum tahu, ini adalah tambahan ilmu. Apa yang disebut dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Itu yang disebut dengan takbiratul. Ingat anak di pesantren, di sekolah, di asrama, halal. Halal. Ingat kendaraan, ingat sawah, ingat pekerjaan, halal. Tidak ada dilarang. Bahkan ibu bapak kita dalam keadaan sakit harus diingat. Tapi apabila sudah dikumandangkan takbiratul ihram, kita sudah berdiri untuk sholat, haram ingat anak, haram ingat istri, haram ingat sawah, haram ingat ladang, haram ingat pekerjaan. Jangankan istri, anak, ladang, sawah, pekerjaan, hatta ibu bapak dalam keadaan syakaratil maut, kemudian kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat, kemudian dikumandangkan kalimat takbir, haram walaupun mengingat ibu bapak kita dalam keadaan syakaratil maut. Karena yang paling akbar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan takbiratul. Yang kedua, ini qaulinya. Yang kedua paklinya. Di dalam takbiratul ihram itu diangkat kedua belah tangan. Allahu
kalau bapak pulang sholat ditanya sama cucu, kebetulan ada yang sholat bawa cucunya, cucu kan kadang-kadang bertanya kepada sesuatu, Pak, tadi waktu sholat diangkat begini maksudnya apa? Jangan sampai nanti jamaah Masjid Al-Hakim ditanya cucunya nggak ngerti, jangan sampai menjawab yang gitu-gitu nggak usah ditanyain. Nah, diangkat kedua belah tangan itu maknanya ada 3. Yang pertama bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Yang kedua maknanya bahwa kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Karena tandanya diangkat kedua belah tangan kita. Karena kalau kita mengangkat kedua belah tangan mengagungkan Allah tapi Allahnya tidak ada, ironi kan? Kalau kita 17-an Agustus hormat kepada Bapak Camat sebagai komandan upacara, gerak, Pak Camatnya lagi di WC, nggak sedang berdiri di mimbar komandan upacara, hormatkah kita? Tidak akan, walaupun komando sudah dikomandang. Artinya ketika kita diangkat kedua belah tangan, makna yang kedua bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, berhadapan Allah dengan kita sama sekali tidak terhalang dengan walaupun satu lembar benang. Langsung bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Bagaimana tidak akan disebut orang ngigo ketika ia sedang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allahu Akbar, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadah hajiku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku aku serahkan kepada Rabb Tuhan seluruh sekalian alam. Subhanallah. Kira-kira diangkat kedua belah tangan setelah Allahu Akbar, hitungannya menit atau hitungan detik kira-kira? Berapa? Detik. Apa yang Allah bagi pahala buat orang? Allahu Akbar sama dengan sedekah 70 ekor unta merah. Sama dengan sedekah 70 ekor unta merah. Bukan unta titik, ada merahnya, Pak. Unta merah itu kendaraan yang paling mahal. Kalau sekarang Rolls Royce harganya 12 miliar. Jadi selesai takbiratul ihram, Allah berikan pahala sedekah 70 kali 12 miliar. Subhanallah. Ini kehebatan orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Makanya orang yang mendapatkan hidayah itu walaupun di sana ada keuntungan miliaran bahkan mungkin triliunan tidak akan dilihat. Lebih baik datang menuju undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hurufnya ada 150 huruf. Kemudian kalau ditambah surat yang panjang tadi, tambah lagi berapa mana Ustaz kita? Lebih enggak dari 150, lebih panjang dari Fatihah enggak baca surat yang kedua? Lebih panjang dari surat Al-Fatihah. Andai baca suratul Fatihah saja di dalam mendirikan sholat, maka setiap satu huruf Allah berikan 100 kebaikan. Kalau 150 kali 100 berapa? Tambah lagi ayat-ayat berikut, surat-surat berikutnya, berapa ratus huruf? Subhanallah. Habis baca surat, kemudian ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hitungan menit, hitungan detik. Apa yang Allah bagi? Rasulullah bersabda, orang yang membaca 3 kali Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, pada saat ia ruku, Allah berikan pahala sama dengan ia menghatamkan 4 kitab suci. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hatam semuanya. Dan pahalanya diberikan Allah kepada orang yang ruku membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian menekankan tangan di lutut kita sambil membaca Subhana rabbiyal azim, oleh Allah dikasih pahala juga. Apa pahala orang
yang menekankan tangan di lututnya, menahan punggungnya, pahalanya sama dengan sodakoh emas seberat badan. Emas seberat badan. Jadi yang gendut nggak usah dikurusin. Sedekah emasnya paling banyak. Subhanallah. Ya Allah. Terus tasyahud. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan hukumnya wajib, ke kiri hukumnya sunnah. Ngusap hukumnya sunnah. Begitu. Kenapa diusap? Ini pikir lagi nih. Tambah saja. Kenapa diusap? Dulu Rasulullah sholatnya nggak pakai sejadah. Kemudian apa? Padang pasir. Kemudian tidak boleh, dilarang begitu. Walaupun nempel di sini pasir, pada saat sholat diusap. Kapan diusapnya? Nanti setelah selesai sholat. Maka Rasulullah setiap selesai sholat mengusap pasir yang ada di wajah. Karena dilakukan oleh Rasulullah, maka hukumnya sunnah. Jawabannya sekarang ada pasirnya enggak? Bersih begini enggak ada pasir. Ngusap jangan. Enggak usah kalau mau, tidak mau dapat pahala. Kalau mau dapat pahala, usah. Masalahnya bukan pasir. Rasulullah pernah mengusap. Apa yang dilakukan? Sunnah. Muncul pendapat, oh nggak usah, nggak ada pasirnya. Oh, speaker juga nggak usah. Rasul dulu nggak pakai speaker. Sunnah yang nggak pakai speaker. Baik, sedikit aja ya, kita ngaji fikih. Hadirin kaum muslimin, ketika assalamualaikum sebelah kanan wajib, assalamualaikum sebelah kiri sunnah. Futihat abwabul jannah, dibuka baginya 8 pintu surga. Bi ayyi babin saat, mau pintu yang mana yang kalian mau masuk. Subhan ya Allah. Bahagia orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi meninggal dunia, Allah sudah buka 8 pintu surga setiap kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Makanya orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yasrah sadrahu lil Islam. Bahagia hatinya manakala datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang hatinya manakala ia dapat mengamalkan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lezat rasanya ketika ia sedang duduk melaksanakan taqarruban wa ta'abudan ilallah, sedang dekat dan sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, waktunya sampai jam berapa? Sudah habis? Ini sudah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, insya Allah kita berjumpa di dalam episode yang akan datang. Karena waktu sudah habis, akan tetapi jangan khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ketika kita ada kesungguhan, ingin mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada kesungguhan untuk mendapatkan ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga, ciri yang keempat, ciri yang kelima, dan ciri yang keenam. Walaupun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam belum disampaikan, akan tetapi ada sebuah himmah dalam diri, maka minggu yang akan datang saya harus mendapatkan ciri-ciri itu. Walaupun belum didapatkan, karena ada himmah dalam diri kita untuk mendapatkan. Kemudian ketika kita wafat meninggal dunia, Allah kumpulkan dengan orang-orang yang telah mendapat kesempurnaan ciri hidayah. Amin. Abah ingin cerita mengakhiri daripada taklim kita. Seorang miskin papa, akan tetapi ada sifat sakho di dalam dirinya, ingin memberi kepada orang-orang yang miskin. Kemudian ia di malam hari setelah tahajud keluar dari rumahnya, kemudian berangkat ke masjid, melewati padang pasir, kemudian ia hamparan padang pasir dilihat,
maka ia bayangkan andai ini hamparan padang pasir jadi tepung gandum, saya akan membawa karung-karung, kemudian ini pasir saya masukkan yang jadi tepung gandum, saya antarkan kepada fakir, miskin dan yatim piatu. Maka kata Rasulullah SAW, pada saat ia berpikir dan berniat semacam itu, Allah telah jadikan untuknya, dia telah bersedekah dengan tepung gandum seluas hamparan padang pasir. Subhanallah. Mudah-mudahan himmah kita sampai kapan nanti keenam ciri ada dalam diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah, sehingga kita adalah orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia di dunia yang sementara, di akhirat yang selama-lamanya nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannah. Wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannah. Wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.